Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Putri Viola. Pemirsa, kegiatan ritual di Pantai Payangan, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur memakan korban. 13 orang terseret ombak dan 10 diantaranya meninggal dunia. Sepuluh orang tewas terseret ombak saat melakukan kegiatan ritual di Pantai Payangan, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Menurut keterangan Kapolsek Ambulu AKP Makruf, insiden tersebut terjadi sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat dini hari tadi. Rombongan berjumlah 24 orang berangkat ke Pantai Payangan dari kota Jember menggunakan 3 kendaraan. Saat sedang melakukan ritual mandi di laut, tiba-tiba datang ombak besar dan menyeret 13 orang yang sedang melakukan kegiatan ritual. Sebelumnya proses pencarian dilakukan tim gabungan dari Basarnas, Polairut, Polsek Ambulu dan juga relawan. Saat ini 3 orang lainnya yang selamat masih menjalani perawatan di Puskesmas Ambulu. Dari Jember, Jawa Timur, Sinto Sofi Adin, TV One mengabarkan. Untuk Ambulu 1. Dan pemirsa, untuk bisa mengetahui bagaimana kronologi kejadian ini, kondisi korban yang selamat juga seperti apa, dan bagaimana penanganannya hingga saat ini, sudah selesaikah pula evakuasi dilakukan? Kita akan mendengarkan laporan dari Sinto Sofiadin dari lokasi kejadian. Sinto, silakan laporan Anda. Saat ini saya berada di Pantai Payangan, Sumberjo, Ambulu, Kabupaten Jember, di mana ada 24 orang yang melakukan ritual penenangan diri dan mereka berendam di pantai atau di bibir pantai. Namun saat di tengah-tengah berendam ada ombak besar hingga menghanyutkan mereka. Sementara itu ada 4 orang yang tidak melakukan perendaman, mereka menunggu di parkiran, yaitu sopir dan seorang anak kecil dan seorang orang tua. Sementara itu yang melakukan perendaman ada 20 orang, sementara itu 13 hanyut, 10 ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 1 orang masih hilang, seperti itu. Ada 3 orang yang kondisinya luka-luka dan dibawa ke Puskesmas Ambulu. Salah satu yang terluka adalah pimpinan kelompok ini, seperti itu. Baik, Sinto, Anda menyebut salah satunya yang luka-luka kemudian dibawa ke Puskesmas adalah pemimpin kelompok ini. Kelompok apa? Mungkin Anda bisa jelaskan. Di sini adalah seperti ritual penenangan jiwa. Jadi mereka untuk melakukan agar jiwanya tenang, mereka melakukan meditasi yang ada di pantai selatan ini. Namun saat proses meditasi tersebut terjadi ombak besar hingga menghanyutkan mereka. Sinto, kapan kejadian ini terjadi sebenarnya? Kapan persisnya mereka ini melakukan meditasi ataupun juga masuk berendam ke dalam laut dari Pantai Payangan ini? Jadi mereka berangkat dari Jember itu pukul 11 malam, di mana ada beberapa kecamatan dari anggota kelompok ini. Mereka berkumpul secara estafet. Jadi mereka akhirnya berkumpul dan berangkat menuju Pantai Payangan. Dan pukul 12 malam mereka sampai di pantai ini, kemudian melakukan meditasi di dalam air dengan cara berpegangan tangan. Namun saat jam 2 malam mereka terhempas ombak, seperti itu. Sinto, apakah Anda mendapatkan informasi kemarin saat rombongan ini ataupun kelompok ini kemudian melakukan meditasi berendam tersebut, ada petugas pantai atau siapapun pengelola pantai yang ada di sana? Ya, mereka sudah diperingatkan oleh salah satu penjaga pantai bahwasanya kondisi ombak tidak bersahabat. Namun mereka bersikukuh untuk melakukan bersih diri atau meditasi di dalam laut selatan ini. Begitu. Baik, kemarin juga pada saat ini kejadian sudah diberikan peringatan oleh petugas pantai, tapi mungkin Anda bisa berikan informasi kepada kami. Pada saat itu, yaitu pada 1 tengah malam, pergantian menuju Minggu dini hari, seperti apa cuaca di sana, di pantai tersebut? Apakah memang turun hujan, angin kencang atau seperti apa? Ya, kondisi di Pantai Payangan ini tidak bisa diprediksi karena ombak memang tiba-tiba datang.
ombak di Pantai Payangan ini bisa mencapai 5 meter. Namun ombak yang datang tidak bisa diprediksi, makanya di lokasi kejadian ada papan peringatan untuk pengunjung atau wisatawan dilarang mandi seperti itu. Jadi sebenarnya siapapun yang datang ke Pantai Payangan tersebut memang dilarang untuk mandi, dilarang untuk berendam di pantai tersebut atau di laut tersebut karena ombaknya begitu tinggi. Begitu ya, Sinto? Ya, seperti itu. Ada papan larangan bahwasanya dilarang mandi di pantai ini. Baik, Sinto, apakah Anda juga bisa dapatkan informasi bahwa sebelumnya memang ada kegiatan ritual serupa seperti ini di pantai tersebut? Ya, dari pantauan kami di lokasi ini atau di Pantai Payangan ini sering dilakukan adalah ritual untuk bersih diri atau meditasi yang berendam di laut seperti itu. Apa sebenarnya tujuan mereka untuk bisa melakukan meditasi ataupun ritual-ritual ini di Laut Pantai Payangan ini, Sinto? Kami belum tahu alasan mereka untuk melakukan meditasi di pantai ini karena ketua kelompok dari ritual ini masih dalam perawatan di Puskesmas Ambulu. Sinto, kalau tadi Anda mengatakan bahwa sebenarnya kelompok ini bukan kelompok yang pertama, sudah ada kejadian-kejadian serupa seperti ini sebelumnya, artinya ritual-ritual juga melakukan hal seperti itu di Pantai Payangan sebelumnya, ada juga kelompok-kelompok yang datang di sana sebelumnya untuk melakukan meditasi. Apakah memang daerah ini termasuk yang dikeramatkan? Ya, menurut karena di sebelah lokasi kejadian ada sebuah bukit yang di mana di situ ada sebuah makam yang dikeramatkan oleh warga seperti itu. Sinto, apakah Anda mendapatkan informasi pada saat rombongan atau kelompok ini melakukan meditasi, seharusnya mereka rencananya atau dijadwalkannya berapa lama mereka berendam di dalam laut situ? Berapa lama seharusnya mereka rencananya melakukan meditasi di sana? Ya. Seperti yang kejadian lalu-lalu, mereka melakukan meditasi atau perendaman di laut ini hingga subuh. Namun sebelum subuh ada ombak datang yang menghembuskan dan menghanyutkan mereka. Jadi mereka ditemukan sekitar 1 kilometer dari lokasi kejadian. Anda mungkin juga bisa berikan informasi kepada kami bagaimana kemudian baik itu petugas SAR ataupun juga tim terkait ini menemukan korban, prosesnya dan juga melakukan evakuasi terhadap korban yang ditemukan meninggal dunia. Ya, para tim gabungan SAR ini melakukan pencarian dengan menggunakan perahu dan bot milik para pencari korban. Mereka mengelilingi bukit, di mana di lokasi ini ada bukit. Mereka mengelilingi dan menemukan para korban ini bersamaan gitu. Jadi mereka ditemukan di wilayah daratan? Bukan, mereka ditemukan di lautan, di mana 1 kilometer dari lokasi kejadian. Jadi mereka ditemukan agak menjauh atau mendekati laut, bukan pantai. Seperti itu. Baik, terima kasih Sinto untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Kami akan terus perbaharui informasi mengenai insiden ini. Baik, pemirsa, pada hari Sabtu 12 Februari 2022 sekitar pukul 23 malam waktu Indonesia Barat, Saudara Hasan, pemimpin rombongan kelompok Tunggal Jati Nusantara bersama-sama dengan rombongan yang lain ataupun juga anggota yang lain dalam rombongan ini, yaitu yang memang berangkat secara estafet. Mereka ini merupakan warga dari wilayah Panti, Patrang, Sukorambi, Sumbersari, Ajung, dan Jenggawah. Total ada 24 orang termasuk pengemudi ini berangkat dari rumah ketua kelompok tersebut di Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi menuju Pantai Payangan, Dusun Watu Ulo, Kecamatan Ambulu. Mereka menggunakan armada bus mini Elf dengan nomor polisi DK 7526VF berwarna silver. Kemudian, ini kami informasikan mengenai kronologi kejadian ini. Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat,
24 korban atau 24 orang yang ada dalam rombongan tersebut tiba di Pantai Payangan. Rencananya memang mereka ataupun tujuan mereka menuju ke sana adalah untuk melakukan ritual. Sudah diinformasikan tadi oleh rekan kami Sinto. Seperti apa ritualnya? Ritualnya adalah mereka anggota rombongan itu masuk ke dalam pantai, kemudian mereka berendam di sana melakukan meditasi, semacam meditasi dengan bergandengan tangan, dan memang dijadwalkan semula kalau menurut dari informasi rekan kami yang ada di sana adalah dari tengah malam hingga subuh. Kemudian memang sudah diberikan larangan ataupun himbauan dari pengelola Bukit Seroja yang ada di sebelah utara TKP bagi rombongan ini untuk tidak masuk ataupun juga untuk tidak melakukan ritual tersebut di Pantai Payangan ini. Karena memang ombak di sana begitu besar. Dan bahkan ombaknya ini tidak bisa diprediksi, apalagi saat melakukan ritual ini tengah malam. Pemirsa, namun ternyata walaupun sudah dilakukan larangan ataupun sudah dihimbau, rombongan ini tetap melakukan ritual tersebut dan dari total 24 orang yang berangkat menuju ke sana, hanya 20 orang yang masuk ke dalam lautan ataupun melakukan meditasi. 4 orang tidak ikut meditasi atau tidak ikut berendam di laut tersebut. 4 orang tetap menunggu di pinggir pantai, yaitu adalah pengemudi, kemudian ada orang tua dan juga ada anak-anak. Sementara 20 orang lainnya melakukan meditasi dan saat sekitar pukul 12:25 malam waktu Indonesia Barat, ombak datang menggulung mereka, menghanyutkan mereka. Hingga saat ini informasi sementara 13 orang hanyut, 10 orang meninggal dunia. 1 hilang masih belum ditemukan hingga saat ini. 3 orang luka-luka mendapatkan perawatan di puskesmas setempat, termasuk dalam 3 orang yang selamat dan menderita luka-luka ini adalah pemimpin dari kelompok ini. Kami akan jeda sebentar dan setelah jeda kami akan memperbaharui informasi mengenai hal ini.